La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya itu Ya, Tribun Network dimanapun Anda berada, diketahui seorang oknum polisi dari Polsek Metro Gambir diduga melakukan penganiayaan terhadap lansia berusia 60 tahun berinisial Z. Adapun peristiwa ini dilaporkan oleh MAS, seorang pria asal Kabupaten Bogor, ke Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propam Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 kemarin. Dan laporan ini yang dilayangkan oleh MAS selaku anak dari korban terregistrasi dengan nomor SPSP 2 45 garis miring 2 2025 Subbagian Duan Polda Metro Jaya. Dan oknum polisi yang dilaporkan ke Propam Polda Metro Jaya berinisial Ibda KI, yang ini yakni merupakan adik ipar dari MAS sendiri. Dan menurut kuasa hukum dari pihak korban bernama Yulianti, dugaan penganiayaan ini dilakukan oleh Ibda KI terhadap ibunda dari MAS di kediaman korban di Celebut Barat, Sukaraja, Kabupaten Bogor pada Rabu, tepatnya pada tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan ini peristiwa ini berawal saat Ibda KI datang ke rumah Z bersama ibu kandung serta kakaknya selaku istri dari MAS yang tengah dalam proses perceraian dengan MAS ini sendiri. Dan saat kejadian MAS yang merupakan anak dari korban tidak berada di rumah karena memang masih dalam perjalanan pulang selepas kerja. MAS diketahui tinggal bersama ibunya karena memang ingin berpisah dari sang istri. Ayah MAS juga telah meninggal dunia. Kemudian akhirnya memutuskan untuk menemani ibunya. Dan masih menurut Yulianti bahwa dalam peristiwa ini Ibda KI diduga memaki-maki, mendorong hingga menjatuhkan korban sebanyak 2 kali serta meludahi wajahnya. Dugaan pengancaman pun juga diterima oleh korban sendiri. Berikut wawancara dengan pihak korban di Polda Metro Jaya pada Kamis kemarin. Saya bersama dengan anak dari klien saya ya, korban untuk korban penganiayaan atau dugaan penganiayaan dari oknum polisi. Kita datang kemari ke Propam Polda Metro Jaya guna melaporkan terduga oknum polisi. Oknum yang dilaporkan ini apa inisialnya dan jabatannya apa? Inisialnya itu dia pangkatnya Ibda, jabatannya Kasubdit Polda Metro Gambir. Berarti di Polsek Metro Gambir ya? Iya. Inisial oknum terduganya ini apa namanya? KI ya. KI. Iya. Buat pangkatnya Dan Ibda KI ya. Mungkin bisa jelasin Mbak, maksudnya kenapa bisa melapor dan duduk perkaranya kayak gimana sih Mbak? Jadi sebenarnya klien saya ini memiliki anak yang sedang berperkara perceraian di Jakarta Timur ya, ada anak di Jakarta Timur tentang minta nafkah. Nah jadi dan korban saya menantu klien saya ini kemudian datang mengobrak-ngabrik rumah klien saya bersama dengan adiknya yang adalah pelaku oknum polisi ini begitu. Jadi dia melakukan kekerasan baik itu secara fisik maupun secara psikis terhadap klien saya seperti itu. Ya, itu kejadian di mana Mbak? Di Bogor, Di rumah pribadi dari klien saya. mungkin bisa dijelaskan Mbak, maksudnya rentetan peristiwanya tuh kayak gimana sih sampai akhirnya penganiayaan itu terjadi gitu? Jadi mereka datang bertiga pada malam hari sambil kemudian berteriak di dalam rumah. Pada saat itu memang anaknya ini Mas Alvin itu sedang tidak berada di tempat ya. Jadi yang ada itu hanya ibunya karena kebenarannya mereka berdua hanya tinggal berdua saja. Kepada saya juga Indro ini adalah anak tunggal. Mereka berdua datang kemudian memaki-maki korban ini, kemudian mendorong juga korban sampai jatuh dan tersungkur 2 kali. Dan yang parahnya itu pelaku ini dia melakukan peludahan atau meludah di wajah korban sambil dia juga mengancam akan melakukan kekerasan dan bahkan sampai mengancam untuk membunuh korban atau klien saya ini dan juga Mas Alvin sendiri. itu peristiwanya hari apa? Tanggal
tanggal berapa, jam berapa gitu? Tanggal 29 ya Januari, hari Rabu malam, Kamis ya, iya, 22 lebih ya. Tanggal 29 Januari berarti ya? 29 Tadi kan sempat bilang ada ancaman-ancaman ya, ancaman-ancaman yang disampaikan pada saat penganiayaan terjadi itu gimana? Saya mau patahkan leher kamu, itu saya akan patahkan juga leher anak kamu, saya akan miskinkan kamu, saya ambil harta-harta kamu, gitu. Jadi orang ini dia tidak punya urusan sebenarnya dengan kasus perceraian yang sementara terjadi antara kakaknya dengan kakak iparnya. Sebenarnya seperti itu kalau kita lihat dari kajian hukum, karena kan persoalan perceraian itu adalah persoalan perdata, private, orang per orang, orang pribadi. Jadi kalaupun misalnya bermasalah hanya antara dua orang yang bermasalah dalam hukum agama begitu kan, dalam juga hukum perceraian, tetapi tiba-tiba dia datang dan kemudian dia melakukan kekerasan terhadap klien saya, itu yang kemudian kita tidak terima. Motifnya apa sih, maksudnya dia sampai akhirnya datang gitu loh ke rumah ibu? Sebelumnya kalau bisa kita lihat, beliau ini kan melakukan somasi terhadap klien saya atas kewajiban nafkah ini. Beliau ini siapa nih? Beliau ini pelaku ini. Pelaku. Ya, jadi kan atas putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur itu ada nafkah yang harus diserahkan oleh Mas Alif ini. Tetapi kan dalam hal untuk memperoleh atau memberikan itu ada negosiasi dulu. Nah, sementara dinegosiasikan antara Mas Alif dan istrinya. Tetapi saya tidak tahu kenapa kemudian dia yang terlalu menginginkan untuk nafkah ini segera diserahkan. Akhirnya dia datang ke rumah Mas Alif gitu. Tapi sebelumnya sempat melakukan somasi dulu, somasi 1 dan somasi 2. Bahkan di dalam somasi 2 itu beliau mengancam jika nafkah ini tidak dibayarkan, maka Mas Alif akan dipidanakan. Seperti itu. Berarti memang padahal negosiasi nafkah tadi itu belum terjadi apa ya? Iya, masih sementara dalam proses. Masih proses negosiasi. Iya, masih proses negosiasi. Tetapi mereka sudah datang ke rumah untuk melakukan kekerasan, mengintimidasi lah seperti itu, agar pembayaran itu segera dilakukan. Ini kejadian ini sudah berapa kali ya? Kalau untuk kejadian intimidasinya yang parah itu yang kemarin tahun 2009, tapi sudah berapa kali, 2 kali 3 kali ya sebelumnya. 2 kali mereka melakukan intimidasi itu, baik setelah permohonan putusan pengadilan itu keluar, bahkan sampai tanggal 29. Mungkin Mas Alif bisa ngomong dulu Mas, apa sih bagaimana proses hukumnya, apa yang diharapkan dan bagaimana? Dari saya anak ya, bukan orang tua perempuan saya. Satu, saya sih simpel. Kalau memang semua harusnya nggak ada tuh namanya kekerasan. Kalau juga saya nggak pernah diomongin negosiasi. Anak mana yang mau orang tuanya ditinggahi, dicaci maki, kemudian didorong sampai jatuh, diancam. Buat saya sih harusnya nggak, apalagi dia sebagai penegak hukum ya. Kemudian lagi dia ada adik ipar saya sendiri. Harusnya dia lebih dewasa untuk menyikapi ini, bahkan harusnya menasihati jika ada masalah. Tapi ini malah pakai kekerasan. Kalau saya banyak sih sesuai aja hukumnya yang berlaku yang maksimal. Mas, izin penegasan, berarti ini sebenarnya dalam proses cerai ini antara Mas dan istri sebenarnya awalnya ya, tapi tiba-tiba si oknum polisi ini ikut campur dalam bisa dibilang seperti itu berarti ya? Ya, oh ya. Jangan lupa subscribe ya.